Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Sebenarnya kalau dikatakan pelatihan itu terlalu berat. Intinya sharing, berbagi ilmu yang pernah kita alami gitu aja. Karena kalau berhidroponik itu jenengan belajar dari YouTube, dari buku itu tambah mumet. Karena apa? YouTube itu mungkin 5-10 menit, sedangkan menanam hidroponik kurang lebih 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan dirangkum jadi 10 menit. Nah, itu ya untuk sebagai apa, kisi-kisi tidak apa-apa lihat di YouTube. Terus kalau baca buku itu penjelasannya itu, saya pernah baca buku ya malah mumet dewe. Nah, itu jadi izinkan kami berbagi pengalaman begitu aja nggih. Jadi nggak ada yang merasa pintar karena ini kita anggap sebagai keluarga besar kita. Kenapa? Yang melatar belakangi saya ingin mengadakan kegiatan ini adalah ingin satu berbagi ilmu, yang kedua eman-eman lahan-lahan pekaraman, halaman rumah yang itu dibiarkan kosong dengan apa, rumput-rumput liar itu kok eman-eman. Nah, itu alangkah baiknya dimanfaatkan dan tidak butuh waktu yang banyak. Jadi berhidroponik itu cuma bisa dikerjakan sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Intinya kalau panas-panas lebih baik jangan nyanda gitu. Sebelum ke materi lebih lanjut, kita kenalkan dulu nama-nama instalasi hidroponik. Yang pertama itu NFT, yaitu Nutrient Film Technique, yaitu air yang mengalir setipis film kodak ya, tipis, jadi itu mengalir nutrisinya dan airnya mengalir setipis itu. Ada istilah DFT, jenengan hafalkan istilahnya aja, nggak usah singkatannya, kok malah mumet. Aku dewi mumet karena Inggris. Deep Film Technique, yaitu ada genangan air. Bedanya apa? Kalau NFT, pokoknya NFT, DFT, terus satunya WIG. WIG itu contohnya tidak ada pergerakan, styrofoam. Nah, ini contoh WIG ini menggunakan bahan bekas styrofoam bekasnya buah ya. Kita modifikasi, kita lubangi dan dalamnya dikasih plastik musa atau kresek atau apa, terserah lah. Ini manyar, ini nggak pakai pompa, dan dikasih net pot. Namanya ini net pot. Net ya jaring-jaring ini, pot ya pot. Dari pot yang berring. Nah, ini kasih, ini kain flanel sebagai sumbunya, dipasang seperti ini. Mudah, jadi kan bisa. Kalau hanya mendengarkan apa, mencatat dari YouTube tanpa langsung praktek, saya yakin 4 tahun sama cik mumet aja. Karena saya belajar 2014, eksekusi di 2019. Jadi aku mumet ya, karena pada waktu itu, waktu pelatihan mau mahal semua, keadaan kirim. Nah, pas pelatihan di ini harganya sekian, mumet rasanya alat peraganya itu cuma berapa lubang itu habis sekitar 2 juta. Itu langsung mundur alon-alon. Ini dimasukkan air, kasih nutrisi, ini tinggal masuk tanamannya, nanti ditaruh di sini, tinggal masuk ini. Ini paling sederhana.
Ini orang bodoh pun bisa ini. Ya. Wis ora usah pikir dilebok. Ini pokoknya tulis ini wis maca selawat sing akeh tukul dhewe. Terus sebelum rinci tentang masing-masing instalasi, ini kita kenalkan alat-alatnya. Yang wajib punya ini kalau petani konvensional ini pacul karo arite. Yang ini pH meter untuk mengecek berapa pH air di tandon. Yang ini TDS meter untuk ngecek ppm-nya, pekatan nutrisinya atau larutan yang ada dalam air tersebut. ppm itu apa? Part per million. Dalam pokoknya ppm mengenai paham ya. Pengen lebih jelas singkatan-singkatannya sampai di Google. Ini alatnya, ini wajib. Ini saya beli murah-murah ini. Karena prinsip saya ini dari harga 28.000, 30.000 sampai 1,5 juta ada ini. Nah, ini terus saya pakai yang mana? Saya pakai yang paling murah. Rusak, buang, beli lagi. Soalnya punya teman saya beli 1,5 juta, ya rusak bisa tadi 1,5 juta kayak rusak. Jadi ngirit. Ada yang satu paket 50.000 ada. Ya, ini namanya TDS meter, alat untuk mengukur ppm. Terus yang ini saya ulangi, ini pH meter untuk mengukur pH. Ini beda pH meter yang untuk mengukur tanah. pH tanah beda. Karena ini tinggal, nah ini celupkan, ada pembatasnya, ini taruh di air akan keluar angkanya. Terus yang kedua, untuk membuat instalasi itu kita perlukan, untuk melubangi kita perlukan namanya holso. Nih, untuk melubangi mau ukuran seperti ukuran berapapun ada holso di banyak mata bor. Ini pakai bor, ini holso. Dulu waktu saya pelatihan, teman saya itu keburu, jadi habis pelatihan langsung pulang beli paralon, dilubangi pakai pisau. Jadi diuncengi pakai pisau. Ini satu batang sehari nggak selesai. Nah ini holso tinggal masukkan di bor, tinggal yang holso. Terus media tanamnya menggunakan rockwool seperti ini. Ini panjang aslinya 1 meter kali 7,5 kali 14. Cara penggunaannya ini memotongnya pakai gergaji besi, rockwool namanya. Rockwool wis terserah lah. Kalau di bangunan ini biasa digunakan juga kedap. Nah jadi dinding dikasih ini redap suara. Nah kedap udara, kedap suara tuh. Ini macam-macam mereknya, nanti penjelasannya nanti ya, macam-macam mereknya. Cara penggunaannya dipotong pakai gergaji besi seperti ini. Kenapa nggak pisau? Kalau pisau nggak terpotong-potong, bengek pakai gergaji besi. Kalau pakai gergaji kayu bisa, tapi brodolnya tambah akeh. Motongnya seukuran ini, 2 cm sampai 2,5 cm cukup. Satu potong ini terserah jenengan mau tanam apa, itu menyesuaikan. Yang paling lazim umum digunakan itu di I1 ini jadikan 18. Jadi ukuran 2,5 cm. Ukurannya seperti dadu, kotak-kotak. Nah ini. Itu dipotong, tapi jangan sampai putus. Nah.
Nah ini untuk pengiritan saya buat jadi 21. Dulu pakai 18, sekarang dibuat agak mirip jadi 21 gaduh. Ada juga yang dibuat jadi 32 dan sebagainya, 50. Pengiritan pol. Jadi sawiki. Nanti kita banyak diskusi ya. Ini kita perkenalkan dulu alat-alatnya. Terus untuk penyemaian kita menggunakan nampan seperti ini, nampan khusus. Dia nampan biasa tapi khusus untuk semai. Habis buat semai tanam ini jangan dipakai gadah jajan. Oh, ya steril dari urusan minyak gitu ya. Gua mari bekas gadah lapis gadah opo digawe. Itu sangat mengganggu. Itu peralatan. Terus untuk sambungan itu kita pakai isolasi listrik hitam nasional. Kenapa nggak dilem? Untuk maintenance itu kesulitan kalau dilem. Jadi yang bakal nggak dirubah-rubah ya dilem nggak apa-apa. Tapi yang untuk sambungan pipa-pipa kecil itu kita pakai isolasi listrik itu kuat ya. Tadi mau dibongkar mau apa, nah, mau misalkan di halaman rumah mau di pas acara mantu sunatan ditaruh dipindah diprotoli. Sekarang ke masing-masing instalasi. Yang pertama sistem WIG ini kita bicarakan keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya ini hemat energi alias tidak pakai strum atau tidak pakai listrik, cukup ditaruh itu tukul dewe asal sumbunya ini masih menyentuh airnya. Cara menggunakan sistem seperti ini sebelum dipakai ini usahakan direndam dulu di air, usahakan ini sudah basah, betul-betul basah, baru rockwool yang sudah dikasih tanaman tadi dipotong satu masukkan sini, pastikan nempel di flanelnya. Ini pakai bak plastik juga bisa. Mungkin kalau itu sudah jadi ada, tapi saya nggak mau beli. Boleh sih murah-murah. Ini paling dia tuku 5.000. Nah sama iso jaluk malah gratis. Styrofoamnya. Kenapa saya pilih styrofoam? Karena styrofoam buah ini bekas buah di bakul buah Sopo Tegalsari dulu saya ambil ini. Saya ini pindah di lari SM lari Dori ya. Lari Dori pindah. Itu banyak dijual. Wis ditumpuk ning ngarepan omah ning Bu. Terus itu kelebihannya mirip setrum, mirip biaya. Wis taruh tinggal ya dicek aja untuk airnya, jangan sampai mulai penak biar saurip-uripe dibake banyune entek garing. Kelemahannya ini adalah kurangnya oksigen karena airnya itu diam. Jadi kurang oksigen, makanya cari yang ada lubangnya. Ini asli, jadi ini buat masuk oksigen. Tetap meskipun pakai air, hanya air tetap butuh oksigen. Ini sistem WIG. Itu banyak pakai sampan cari apa instalasi WIG hidroponik muncul itu, tapi pakai bak apa namanya? Ya bak plastik lah. Itu sudah jadi semua, bahkan macam-macam setnya. Tapi saya nggak suka karena kalau pakai yang plastik itu menyimpan panas. Kalau ini tahan terhadap panas, jadi air tetap dingin. Tuh. Terus yang kedua sistem NFT. NFT itu banyu yang air yang mengalir tipis, jadi miring seperti depan ini miring. Tidak ada genangan air, jadi air hanya lewat saja, lewat turun kembali ke tandon, dinaikkan lagi, nah, berputar terus selama 24 jam. Nah,
Kelebihannya pertumbuhannya itu maksimal karena oksigennya itu banyak, ruang di dalamnya juga banyak untuk pertumbuhan akar. Terus air lebih dingin karena cepat turun, semakin miring semakin cepat turun. Ini kalau di dataran rendah itu di 20 cm, jadi per meter turunnya itu 5 cm, 2,5 sampai 5 cm per meternya. Ya, karena ini panjangnya 4 meter, jadi 20. Kayaknya gak sepikir miring, tapi begitu diukur ditimbang pakai apa? Di selang benang, selang air itu ya sekitar 20 cm. Itu sudah cukup. Itu yang paling digemari, yang paling disukai oleh hidroponik itu yang NFT. Pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan yang WIG dan dibanding dengan yang DFT. Yang DFT itu ada genangan, jadi masangnya tidak miring tapi sejajar, ya paralon atau apa itu sejajar. Terus air masuk itu ada genangan 1 sampai 2 cm. Baru kalau pas ujung pembuangannya penuh baru bisa turun kembali. Itu kelebihannya apa? Bisa dibuat hemat listrik. Semisal dinyalakan siang saja, malam dimatikan, atau hanya dinyalakan jam 9 sampai jam 1 umpamanya. Kan ngirit listrik. Kelemahannya adalah air yang menggenang di dalam instalasi itu akan panas. Kelemahannya itu, misalkan kalau pas terik seperti ini hangat lah. Nah, kalau airnya hangat atau panas maka pH-nya akan naik. Kalau pH naik maka nutrisi yang di dalam air tidak terserap dengan sempurna oleh tanaman. Intinya berhidroponik adalah menjaga air. Tukule tanaman bonus. Sama fokus ke airnya, jangan fokus ke tanamannya. Kalau fokus ke tanamannya sama stres. Jadi fokusnya ke air, dijaga suhunya, dijaga ppm-nya, nah dijaga pH-nya, itu cuma itu aja. Yang tanamannya di atasnya itu bonus. Namun sederhana. Kalau jenengan pernah mengikuti pelatihan hidroponik itu pasti wes bagi tadi ngomongin siapa mumet dewi. Sekarang tinggal dipraktekkan aja. Terus sistem atau instalasi yang keempat itu rakit apung. Saya pernah buat di belakang, itu bagus. Jadi kolam ya 2 meter kali 4 meter seukuran ini, itu ketinggian air jadi di atas, bukan kolam di bawah punya saya. Jadi naik ada jedingan lah, kotak, terus dikasih air. Atasnya itu styrofoam lembaran yang 3 cm itu dilubangi seukuran besarnya potongan rock wool yang perdadunya itu, tinggal masukkan, taruh mengambang di atas airnya itu. Itu banyak fungsi, banyak kelebihan. Kelebihannya apa? Tanaman pasti segar, akarnya bersih putih. Terus kalau mati lampu pemadaman tidak bingung. Tapi di dalam itu tetap kita kasih pompa. Borosnya itu pompanya 2, pojok sama pojok, pojok. Jadi air itu biar digeser terus, berputar terus untuk memberikan oksigen. Nah itu intinya, jaga airnya itu rakit apung. Kelemahannya apa? Boros di nutrisi. Nutrisi untuk rakit apung saya itu sekali masuk 20 liter. Sedangkan kalau untuk NFT 1 kali panen, ini sama-sama 1 kali panen, depan ini antara 3 sampai 5 liter nutrisinya. Tuh dari nutrisi. Terus selanjutnya nanti
mungkin ya tidak terlalu banyak yang masuk, nanti kita berlanjut. Mungkin sekarang bisa tanya jawab sampai di sini. Mungkin ada yang belum dipahami, yang dimana ketok tumpuk bisa ditanyakan, kami persilahkan. Ona enteng-entengan gitu. Kali disambi sikap poso nyambil, masih poso nyambil gak apa-apa oleh pahala, menghormati tuan rumah. Ngomong Gak apa-apa, kok tak ngomong nih. Lah, Mbah Mul malaikat Ridwan. Oke. Kadar air pH yang paling apik itu kan? Untuk tanaman hidroponik pH itu di antara 5,5 sampai 6,5. Iya, pH air yang dibutuhkan 5,5 sampai 6,5 batas toleransinya. Seperti ukurannya asam urat. Pokoknya asam urat, pokoknya 6,5 oh sih aman. Pokoknya setuju, aduh kucur-kucur kan gitu. Tuh. Terus mumpung ada yang tanya, bagaimana kalau pH-nya ketinggian? Ya diturunkan. Caranya apa? Dikasih pH down. pH down itu bisa menggunakan asam fosfat ataupun asam nitrat yang sudah dicampur dengan air. Tuh. Mumet dia tambah akeh, semakin banyak semakin mumet. Langsung praktek permasalahan, langsung tanya, enak dan solusi. Intinya jaga air, pH-nya itu di rank angka 5,5 sampai 6,5. Kalau kurang dari itu ya dikasih pH up, dinaikkan pH-nya. Tapi biasanya pH naik itu setelah dikasih nutrisi itu biasanya turun. Itu pH. Monggo. Kalau ppm, mungkin ukuran ppm-nya berapa? Setiap tanaman itu beda. Sebangsa selada dengan sebangsa sawi-sawian itu sangat beda. Dengan tanaman yang tumbuh ke atas juga beda. Kalau selada sekitar 850-an ppm. Kalau sawi-sawian itu di atas 1.500 sampai 2.000. Kalau kangkung seledri itu di atas 2.000. Kangkung regane murah, nutrisinya mangannya lumah kayak. Mungkin yang lain monggo. Atau juga bingung, oh sing diomongnya. Jadi ini bahasa sudah saya sederhanakan, paling sederhana. Monggo. Tanaman apa yang bisa di hidroponik? Tanaman sayur-sayuran, cabai itu juga bisa. Bisa. Klopo ya iso pokok kuat paralone. Pari juga bisa, padi. Jadi sampai sok panen berulang. Misalnya saat mejo tandur pari, itu seminggu tandur naik pari-pari di pari. Begitu panen pari atau tuku beras. Nah, terus ada sistem lagi aquaponik. Apalagi aquaponik? Kok apa nggak sama dengan hidroponik? Aquaponik itu tidak pakai nutrisi ABB kuliah. Nutrisinya namanya nutrisi ABB. Nah, seperti yang sudah terlarut dalam curigan. Kebetulan yang belum dilarutkan habis punya saya. Itu yang warnanya merah nutrisi A, yang hijau atau kekuning-kuningan itu warnanya namanya nutrisi B. Ini kedua ini, hijau dan merah ini tidak bisa dijadikan satu wadah. Kalau satu wadah ini maka akan banyak zat yang kalah atau rusak, jadinya menggumpal. Ini mengaplikasinya kasihkannya langsung ke tandon. Misalkan ini ambil 500, ini ambil 500, masukkan ke tandon yang sudah ada airnya, itu baru dinamakan dimik. Jenenge A, B,
mix. Nah, ngertine apa nek susu-susu apa minuman. Mix. Tuh. Ini dari kalau masa aku tak jelas neurologi itu malah mau. Kalau yang A itu makro, yang B ini unsur mikro. Mungkin Mbak Didi paham banget ini. NPK lah intinya. Saya pernah buat juga NPK mutiara itu. Tadi ada apa? Mutiara, opat 3 sama gadasil D. Tapi ya langsung dimik, tapi tidak selengkap ini. Keluarkan biar kelihatan warnanya. Aja dulu tapi ya. Buat sendiri itu Mas. Ini saya ngeracik sendiri, juga hasil apa? Ijtihad, goleki berapa persen, berapa gram dan lain sebagainya. Jadi nggak usah pusing, jenengan beli banyak. Kalau mau beli di saya buatkan. Aku gak iso ngarut nih. Wis tuku encere langsung biar gunane. Wis jenengan mudahnya aja, biar saya yang pusing. Kalau mau buat, ya intinya ini cocok-cocokan juga. Hidroponik itu ya dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu SOP yang jangan dilewatkan. Terus pengecekan TPM, pH itu berapa hari sekali? Ya lebih baik, lebih sering lebih baik, karena untuk mengontrol. Jadi usahakan pagi setelah subuh sebelum berangkat kerja. Terus kalau nyanyi-nyanyi dibanding anggur gabut, menghubungi tanduran, nyanyi-nyanyi, menyalurkan energi positif yang ada dari kita kepada tanaman. Nggak sampai lagi bad mood, mohon maaf jangan ojo nyedek ning tandurannya. Tandurannya itu lho pun praktek niku. Jadi kalau misalnya sampai lagi bad mood di sawang itu adu-aduan sampai lagi kembali normal, itu baru masuk. Jadi energi yang sampai ada dalam tubuh sampean, energi positif itu akan bisa tersalurkan kepada tanaman. Itu juga makhluk hidup ya. Sama sapa, sama bicara di gudang lah. Bahkan sekarang ada musik untuk tanaman itu ada. Tekniknya ada. Hama setiap tanaman beda. Hamanya itu sawi-sawian oret-oret itu kayak pen. Makanya kalau nandur sawi-sawian full greenhouse. Jadi paling tidak meminimalisir kupu-kupu kecil, lalat tidak bisa masuk. Klaper. Oret-oret lah petani ngerti iki. Ular sing ning jero ne godhong. Dadi ora ning gobone mangan ndak. Moro enek kaya garis gabungan dalane. Iku enek ular ning jero ne. Sampai pateni ular langsung garing iki dalane. Tuh kalau di sawi. Nah ini kalau di hidroponik itu yang pada umumnya tidak pakai pestisida. Kalaupun pakai pestisida alami, nabati yang buat sendiri, seperti larutan, pahitan, istilahnya kayak gini pahitan, dewi, serai, bawang putih, laos, itu untuk pencegahan hama. Tapi saya tidak pernah pakai karena setiap pagi dikontrol, karena hama itu lagi atau agak ulat cekel cak jempol tes atau pak dikasih ayam makan sehat, kasih ayam apa sama nek doyan di painek Dikasihkan ayam. dikasihkan ayam, kasih makan ayam. Eman kok. Kalau sampai nanti ini di mau dewe diobat ya apa-apa. Kan sampai yang rasanya itu.
Tapi kalau dijual ke konsumen itu kita ke hidroponik itu supaya enak etika morale. Kalau disemprot pakai pestisida itu kita harus jujur ngomong. Ini disemprot pakai pestisida, itu kita harus jujur ngomong. Berani jujur. Karena pada umumnya tidak pernah dipakai pestisida. Terus karena ini pakai air, hama yang paling sering itu adalah jamur, busuk akar, terus ada mata kodok dan sebagainya. Busuk akar itu biasanya karena terlalu panas, air panas, sehingga akar itu terluka dan terjadi pembusukan. Itu semalam cepat. Tapi cara mengatasinya bagaimana? Dibuang semua airnya, dikasih air normal, netral, dialirkan sehari 24 jam, nanti dibuang lagi, kasih air lagi, dikasih cairan, atau bisa dikasih, nah itu kan bukan pestisida, fungisida itu. Nah itu hanya 24 jam, kasih itu 24 jam, buang lagi, dinetralkan pakai air lagi, buang lagi, baru dikasih nutrisi lagi. Itu insya Allah selesai, mati jamur. Tapi kalau saya, wah indikasinya kalau selada, ini kalau kena busuk akar, satu tiba-tiba layu, daun menguning, terus akar kecoklatan. Nah itu pasti sudah agak beres. Kalau saya ya cabut, segera dimakan aja, tak apa-apa. Sing jamur kan akare, pangan wongnya, dioseng apa dikean, nggak layak untuk dijual. Dan dibersihkan, disterilkan, ditanami lagi. Itu lebih mudah daripada ngerawat sing kayak apa lumayan. Monggo. Yang lain, mesti ini sama cek bingung ya. Saya harap setelah ini nanti terus praktek lah ada tang opo, jadi nanti di grup itu enak sharing. Itu bagaimana? Beda Pak, dengan beli sama nanam sendiri itu beda, rasanya beda. Muar misal mangan oleh. Kalau tadi menyambung apa saja yang bisa ditanam hidroponik, kalau cabai tanaman yang berbatang, tomat, ceri dan sebagainya itu menggunakan net pot, ada sumbunya ini, tapi di sini dikasih media tanam untuk sebagai penyangga batangnya, seperti mungkin kokopit atau bola yang betul-betul sing opo jenenge ini. Mbak Widi apa jenenge? Bola-bola kecil untuk enggak, yang untuk media tanam. Hah? Iya ya itu betul-betul. Itu bisa juga aram sekam, ngobong dewe. Intinya untuk sebagai penyangga batangnya. Kalau tanaman yang berbatang itu kena air itu busuk. Nah kalau ada media tanamnya itu tidak. Jadi ini gunanya sumbu adalah air ini terus membasahi di net pot, di media tanamnya itu. Jadi sama nggak usah ngocori, wis otomatis. Atau pakai sistem drip, ya. Jadi dikasih otomatis ditandol, setiap 1 jam sekali nyala pompanya, ngocorin yang polybag, dikasih polybag, dikasih selang drip. Jadi setiap 1 jam sekali atau 3 jam sekali otomatis ngocori di sini. Itu ada seperti nandur melon hidroponik yang di sentong itu pakai silang drip. Dulu kita yang pernah, dulu saya juga pernah diutus oleh Bu Vidi ini ke Poltek mewakili Kecamatan Rambulu. Dan yang kono sing ngomong cek dua kita iki dasaran kabeh iki malah monget. Ini wis praktek sing nyritakne ora tau praktek kan yo lucu. Terus ada air
media atau instalasi yang bisa dipakai seharusnya yang asli itu seperti yang di depan ini. Ini memang khusus untuk hidroponik. Ini impor. Saya ini ganti punya teman. Ini per meternya 60.000. Jadi satu batang itu 240.000, belum termasuk tutup-tutup. Juga belum ada lubangnya. Itu 240.000, belum ongkirnya. Di Jember nggak ada, Surabaya ada. Tuh, karena orang Indonesia itu saking pinterin, seperti ini dimodifikasi menggunakan paralon. Kalau di luar negeri nggak ada yang pakai paralon. Terus talang kotak, talang U seperti neng di negara sing sak neng harapan diri itu cukup meter. Itu talang kotak yang buat talang itu ya dimodifikasi dibuat seperti ini. Seperti nanti kita lihat di kebun yang selatan. Jadi yang pada intinya bagaimana media itu bisa air bisa mengalir dengan baik itu sudah. Ada yang paling mirip, enak, gawa SBS yang pelentung gede. Durit kayak styrofoam, ini kan baik kan yang milih, ada. Tapi, enak sih murah enak pak, enak, lek gelem gopring sama jeblongi ros-rose. Iya. Enak sih pengen gratisan enak, jeblok wes kayak wong biyen ate ngisi joglakan botol, kan yang penting baju iso milih. Nah, intinya kalau ingin kualitas bagus maka budget juga bagus. Lah pengen pokoknya enak ya lo budget. Wah semakin mahal semakin ada yang otomatis ini bisa di setel di HP sampai keluar kota aman aja. Ada alarm di HP, oh airnya habis, sama tinggal tombol air isi sendiri di rumah. Oh nutrisinya ppm-nya sekian kurang, sama tombol ngisi sendiri. Itu wis wongnya mau nganggur gitu. Mau nganggur. Tapi enggak emangnya gitu, enggak ada interaksi antara manusia dengan tanamannya. Yang dibutuhkan juga interaksi itu. Semakin sering ke kebun, semakin mendapatkan energi positif dari jenengan tanamannya itu. Terus mungkin tanya, airnya apa enggak habis? Kalau usia 1 minggu, 2 minggu itu masih mungkin berkurang sedikit. Tapi kalau sudah besar seperti ini, setiap hari saya ngejog itu, setiap pagi saya ngejog. Habis, kalau besar itu dimakan oleh tanamannya. Mangane akeh, muda gede, lagi cilik mangane saiki, jadi terus nutrisi itu bisa diirit waktu kecil seperti anak kecil mangane jek gedean milna kan saiki. Berarti nutrisinya yang seharusnya 850 untuk selada dibuat apa? 300 dulu, enggak apa-apa. Nanti seiring bertambahnya usia dinaikkan. Itu mirip. Tuh. Setiap tanaman beda ya, tadi ukuran ppm-nya. Terus berapa? Lebih lengkap sama cek di Google aja. Ukuran ppm tanaman hidroponik keluar semua. Kangkung sekian dan sebagainya. Nah, pada dasar ini, misalkan saya cerita di sini, jenengan praktek di rumah, hasilnya pun bisa beda. Beda 10 meter itu ppm air baku itu juga beda. Sumbernya beda. Terus cahaya matahari beda. Jadi posisi lahan juga menentukan. Usahakan minimal 6 jam itu kena matahari. Kebun saya yang depan rumah ini sama yang di belakang itu bagus yang belakang, karena yang belakang dari matahari keluar sudah kena, meskipun jam 2 sudah nggak kena.
Tapi matahari pagi kena. Yang ini jam 9 jam 10 baru kena rata semua. Beda, pertumbuhannya beda. Jadi matahari kalau ada tetangganya tanaman di tanduran pelem gede sama itu kue pelem itu. Dibanding yang dibanding digeger gembreneng bedino bergembreneng perkara pelem tanggane. Ora melok mangan ngeyang-ngeyang di tanduranku. Pelekone peleme didol ora jual wite tuku wae tebuang. Kan padang. Zaman endok kayu gitu. Terus ada yang tanya, kalau meja-meja instalasi apakah harus pakai galvanum? Enggak, terus bambu bisa, kayu bisa. Ya itulah kalau pengen awet ya modalnya mudah pakai. Misalnya aku duwe kayu monggo, paling petang bulan dikenek apa? Rakyat. Terus atap itu pakai plastik apa? Namanya plastik UV. Terus ultraviolet. Itu ultravioletnya tidak masuk, tapi cahayanya masuk. Itu yang dibutuhkan tanaman adalah cahaya matahari. Apakah cahaya matahari bisa diganti? Bisa pakai lampu. Akhirnya nambah meneh biayanya. Di Jepang hidroponik tidak ada yang di luar, semuanya dalam gedung bersusun. Tapi setiap atasnya instalasi lampu semua, nggak tahu berapa ribu watt setiap hari pengeluarannya. Itu di Jepang. Yang hidup tanamannya, jadi pengganti sinar matahari untuk berfotosintesis. Apakah harus pakai atap? Tidak pakai atap bisa. Ya menyesuaikan budget lah. Cuma bedanya kalau nggak pakai atap, kalau pas hujan boros di nutrisi. Karena apa? Air hujan masuk ke dalam tandon, tandonnya melober. Nah itu boros. Akhirnya besoknya ngasih nutrisi lagi. Itu borosnya. Kalau musim hujan. Monggo sampai di sini ada yang ditanyakan. Monggo Bu. Selain plastik besi, apa bisa pakai paranet? Kalau paranet itu intinya tanaman hidroponik itu butuh cahaya matahari. Kalau paranet itu kan menahan sinar matahari. Iya, tapi tetap kan ada yang 75%, ada yang 90%, uyuk. Ini kan nggak kena matahari. Iya, kalau nggak kena matahari, apakah hidup? Hidup tanamannya, tapi tanamannya itu kutilang, kurus, tinggi, langsing, loler enggak. Nah, terus warnanya pucat, orang seger diwasi, pucat, kuning, nah itu. Mangannya akeh tapi kok pucat aja, kurang jemur. Uang kan ngono tuh ya, kurang jemur matahari ya pakai pucat. Kena gosong. Nah itu ya, jadi PPM intinya jaga air, intinya gini, paling ringkas meneh hidroponik itu bawah inginnya dingin, atas inginnya kena sinar. Wis, ya opo caranya sampean? Gitu. Misalkan apakah di sini bisa pokoknya dulu dikai lampu ya fotosintesis pengganti matahari. Bisa. Enak sing murah meneh, enggak perlu apa? Wig yang besar pakai botol bekas yang ukuran besar itu, potong dibalik, kasih air nutrisi, asalkan jangan apa dibiarkan bening. Sampai ini juga bening sisa, sampai yang pojok yang keras. Terus ini berdasarkan pengalamannya. Dulu saya nggak pakai selang PE. Selang PE itu selang yang hitam itu untuk nah ini dari pipa masuk ke saluran. Mau pegang itu. Lah nyekel ke opo rasanya ya selang.
Kenapa harus hitam gelap? Karena mataharinya biar tidak masuk sinar matahari biar tidak masuk. Kalau sinar matahari masuk akan tumbuh lumut. Penyemaian itu faktor yang paling menentukan. Ini 50%. Kalau disemai gagal, jangan dilanjutkan. Pasti ke belakang pasti gagal. Contoh semaian yang gagal bagaimana? Yang kutilang, kurus tinggi langsing, delolet. Itu jenengan tanam, bu, sampai pupuk sekintal tetap deloler. Nanti kita lihat yang di situ ya ada nanti. Tapi mohon maaf nanti kalau lihat semaian tangannya jangan megang, karena tangan jenengan tidak steril dari jamur dan bakteri, karena semaian itu masih sangat rentan, rawan. Ngasih air genangan terlalu besar di lengser itu juga mengakibatkan kobong, karena bahan ini panas, akarnya kebakar. Jadi cukup basah gitu aja, jangan mengendang, menggenang. Nah, waktu menyemai ini kita bahas pada semaian. Selada ini saya semai yang paling optimal selama 36 jam, kurang lebih lah 36 jam. Jadi misalkan setelah isya malam apa berarti? Malam Rebu. Nah tadi malam ya, malam Rebu setelah isya saya nyemai. Setelah ini ya di rock wool ini setelah saya jelaskan satu-satu. Ini. Nah, rock wool setelah diiris-iris seperti ini, kalau sama napi mangan pelem kan ora cepot toh. Nah, ini dilubangi pakai pensil kan, apa pakai alat apalah kecil kan, di tengahnya dilubangi untuk tempat benih ditanam. Tapi sebelum dikasih benih, setelah dilubangi ini dikasih air asal basah. Ini warnanya kuning sampai warna coklat gitu aja, jangan sampai mengenang. Kalau terlalu basah benih bisa busuk. Sampai bisa 100% tumbuh mau marem. Terus saya mikir panene wis iki wis genah panen santen gitu. Itu ya. Setelah ini dilubangi, dikasih air, dikasih benih, ditaruh di nampan. Nampan ini jenengan tutup pakai plastik warna hitam atau warna gelap. Resek kan apa pulsa mau diwalik, ditutup rapet ya, tutup rapet. Terus ditaruh di tempat yang gelap. Wis ngesor longan apa jerubuk pokoknya tempat yang gelap. Nah, selama 36 jam berarti kalau tadi malam Rebu berarti hari Kamis pagi. Ya, berarti kan sudah 36 jam kan? Malam 2 malam 1 hari. Kalau dulu 5 hari sekali, karena instalasinya nambah semakin pendek 3 hari. Karena permintaan pasar itu 20 kilo per hari. Saya nggak bisa nyukupi. Eman-eman. Itu semai. Terus cara menyemainya itu. Faktor kesuksesan semai juga adalah benih. Faktor benih sangat. Kalau enggak dodolan ya. Enggak dodolan. Kalau sebangsa golani sawi-sawian itu ya Pak Calik itu bagus, punya Pak Calik itu bagus. Terus panah. Kalau di yang konvensional itu kalau selada itu produknya itu ada apa macam-macam. Pilih tanaman yang cocok di dataran rendah. Itu semua sudah ya.